Tapi benarkah saudara dan saya, kita semua termasuk orang-orang yang memilih ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia? Kita akan lihat melalui pembahasan pada pagi hari ini tentang sholat tepat waktu. Tapi kita sebelumnya sama-sama mendengarkan bacaan dari Syekh Muhammad, melanjutkan khataman Quran yang kemarin. Dan alhamdulillah pemirsa, jika ada di antara saudara-saudara semua yang punya keinginan untuk menjadikan anak-anaknya adalah seorang generasi dari penghafal Al-Quran, saya betul-betul mendukung keinginan saudara tersebut, karena masa depan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita senangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita mencetak anak-anak kita menjadi ahlul Quran, maka insya Allah anak-anak kita akan punya masa depan yang baik, insya Allah. Seperti apa yang saya senantiasa sampaikan lewat layar kaca dan lewat kesempatan-kesempatan off-air, bahwa apapun jadinya anak saudara, jadi dokterkah iya, jadi pedagangkah iya, jadi pengusahakah iya, jadi politisikah iya, jadi wali kota, bupati, gubernur, atau menteri-menteri, atau bahkan presiden sekalipun di masa depannya, mudah-mudahan anak-anak saudara adalah dari barisan golongan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kembali lagi di acara Wisata Hati MTV. Saya mengingatkan saudara semua, Senin sampai dengan Jumat jam 5 pagi. Saudara insya Allah masih sempat ke masjid, menunaikan ibadah salat subuh berjamaah di masjid, lalu kemudian kembali pulang ke rumah dan melihat ini dengan keluarga di rumah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, selama ini saya dan situ semua sering memberi perintah kepada Allah. Pertanyaannya adalah, perintah apa? Saya akan memberitahu pagi ini satu bentuk perintah yang senantiasa saudara berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan setelah lepas acara kita pada pagi hari ini, saudara bisa memperbaiki kualitas sholat saudara semua. Ikuti saya. Seorang anak, bisakah dia memberi perintah kepada ayahnya, kepada ibunya? Tentu jawabannya adalah tidak bisa. Seorang prajurit, bisakah dia memberi perintah kepada atasannya, kepada pimpinannya? Jawabannya tidak bisa. Jangankan itu, seorang kakak, bisakah dia diperintah oleh adiknya? Tentu jawabannya juga tidak bisa. Tapi kenapa kita yang Allah sebut di dalam surah Yasin, ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Bagaimana mungkin, kata Allah, kita yang diciptakan oleh Allah min nutfah, dari air mani, lalu tiba-tiba menjadi pendurhaka kepada Allah. Saudara yang rajin mengikuti kajian Wisata Hati, baik lewat buku, CD, DVD, kaset, atau lewat website wisatahati.com, lewat Twitter @yusuf_mansur, dan pada hari ini kita kencengin di acara Wisata Hati Antv, tentu sudah tahu tentang perintah apa
yang senantiasa kita berikan kepada Allah? Nah, untuk mengetahui jawabannya, tetaplah bersama Yusuf Mansur di Wisata Hati Antv. Selamat kembali di acara Wisata Hati Antv. Buat yang baru saja menonton acara ini, jangan lupa bismillah dan sama-sama kita niatkan menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala lewat jalur acara ini. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ada perubahan di setiap kita kemudian belajar setiap harinya dari mulai jam 5 sampai jam 5.30 pagi, Senin sampai Jumat, sehingga kemudian ilmu ini menjadi ilmu yang barokah, manfaat dan ada hasil. Saya akan mengajak pemirsa sebelum menjawab dari pertanyaan, perintah apa sih yang kita senantiasa berikan kepada Allah? Saya akan ajak pemirsa semua untuk menghafal satu hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Afdolul jihad as-salatu fi awali waqtiha. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seutama-utamanya jihad adalah sholat di awal waktu. Perintah yang sering saudara berikan kepada Allah, termasuk saya pribadi, mudah-mudahan saya beristighfar dan kita sama-sama memperbaiki diri kita, adalah perintah tunggu. Perintah apa saudara? Perintah tunggu. Ini nih yang sering saudara berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah tunggu. Mungkin tadi di segmen 1 ada yang menjawab, oh saya sering memberi perintah pada Allah, ya Allah berikan saya rezeki, ya Allah berikan saya jodoh, ya Allah berikan saya duit, ya Allah berikan saya pekerjaan. Bukan. Itu yang saudara sebut adalah doa. Doa. Ini bukan perintah. Ini adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saudara ini memang harus meminta. Antumul fuqara'u ilallah. Kita semua butuh kepada Allah dan kita harus memohon. Semua yang tadi disebut oleh saudara dan saya barusan adalah bukan bentuk perintah. Ini yang bentuk perintah nih, tunggu. Di sini akan kelihatan saudara milih ridhonya siapa? Milih ridhonya manusia apa milih ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Coba aja saudara. Azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang saudara katakan kepada Allah? Tunggu ya. Lagi jadi kameramen. Tunggu ya. Lagi kerja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tunggu ya. Lagi jadi tukang lampu. Tunggu ya. Lagi di depan customer. Tunggu ya, lagi nerima tamu. Tunggu ya, lagi masak. Tunggu ya, lagi di jalan tol. Udah tahu Allah mau datang, kenapa pakai masuk tol? Nih perintah tunggu nih. Sadar gak? Hayya 'alas shalah. Bentar, lagi rapat. Yuk. Saya ini umpama seorang Kapolres, oke? Saya punya tongkat, lalu saya datang ke satu polsek di bawah saya. Begitu saya turun dari mobil, ajudan di depan polsek itu bangun. Siap Dan. Terus kita bilang, Bapak mau ada? Maksudnya Pak Kapolseknya ada? Si ajudan jawab, siap Dan, ada. Beritahu dia, saya lagi ada di sini. Lalu si ajudan tadi ke ruangan si Kapolsek. Maaf Dan, izin. Di depan ada Pak Kapolres. Oh iya, suruh tunggu. Ajudan keluar. Izin Dan. Kata Bapak, suruh tunggu. Ini aja udah gak pantas. Apalagi kalau si Kapolres kemudian nungguin. Terus si Kapolsek keluar ya kan. Tongkat dari di sini sampai di sini. Sampai dikantongin beda tongkatnya. Nggak keluar-keluar juga itu si Kapolsek.
kamu udah beritahu Bapak kalau saya ini datang? Sudah Pak, katanya suruh tunggu. Ya tunggu aja Pak. Loh, gimana? Saya ini Kapolres. Nah, ini si Kapolsek akan dicopot langsung turun jadi banpol. Umpama kata aneh orang miskin, aneh datang ke orang kaya. Assalamualaikum Pak Haji Hekal. Waalaikumsalam. Pak Haji, saya ini punya urusan anak. Bisa nggak minjemin saya duit? Berapa kamu butuhnya? 500.000 aja Pak. Kalau nggak ada 7,5 juga boleh Pak. Pak Haji Hekal ini bilang sama si orang miskin ini, iya deh, ntar jam 4 gue datang ya. Dijanjiin nih, jam 4 si orang kaya ini datang. Di dalam firman Allah disebut adalah salat itu adalah kitabun mauquta. Salat itu kitabun mauquta, sudah ditentukan waktunya oleh Allah. Aku datang jam berapa? Kalian mestinya udah tahu. Lohor jam berapa, asar jam berapa, maghrib jam berapa, isya jam berapa, subuh jam berapa. Nih, jam 16 Pak Hekal datang ke si orang miskin ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang keluar anaknya. Bapakmu ada? Ada? Dari siapa? Dari Pak Haji Hekal. Oh iya, bentar ya Pak. Disebut nih sama anaknya. Pak, ada tamu di depan. Siapa? Katanya Pak Haji Hekal. Oh, iya suruh tunggu. Si orang kaya nungguin sampai jam 16.30, sampai jam 17, sampai jam 17.30, nggak nongol-nongol. Waduh, kalau 5 menit nunggunya wajar. Nunggunya wajar, tapi ini nunggunya nggak wajar. Bagaimana kemudian kisah selanjutnya? Kita selingin dulu sama yang satu ini ya. Yang sabar. Alhamdulillah, kita pagi hari ini sempat belajar pemirsa lewat acara kita di Wisata TV ini tentang bagaimana mengutamakan Allah supaya kita bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita coba belajar dari sudut pandang sholat tepat waktu. Selama ini urusan sholat tepat waktu disepelekan oleh orang-orang banyak, padahal dia tidak berpikir yang datang itu adalah Allah penguasa alam ini. Di segmen sebelumnya ada cerita tentang seorang yang miskin datang ke orang yang kaya. Lalu dia menjanjikan kepada si miskin, saya akan datang jam 16. Ternyata ketika dia datang yang nemuin adalah anak si miskin tadi. Bapakmu ada? Ada. Dari tahu Ki, saya Pak Haji Hekal sudah datang. Anaknya ngomong, Pak, di depan ada Pak Haji Hekal. Oh iya, suruh tunggu. Ternyata dari jam 16 sampai jam 17.30. Si orang kaya ini bingung loh. Tadi dia datang memohon-mohon kepada aku untuk minjem duit. Aku udah datang bawa duit, kok malah nggak ditemuin. Dipanggil lagi anak yang tadi. Nah, sini deh. Kamu sudah beritahu tadi bapakmu kalau saya datang. Sudah Pak. Gini, beritahu dia ya. Bilang tadi bapakmu tuh datang minjem duit buat urusan kamu katanya 500.000. Nih bapak udah bawa 500.000, kasih tahu ya. Baik Pak, disampaikan lagi nih sama si anak ini. Pak, yang di depan tuh Pak Haji Hekal, katanya bapak tadi pagi minjem sama dia. Dia bilangin sama Pak Haji Hekal kalau mau bantu orang yang sabar. Kalau mau minjemin orang yang sabar, kira-kira gimana tuh ente? Hah? Gimana coba ente? Gini ya. Ente pernah nggak sih ngebayangin yang ngasih kerjaan itu adalah Allah Rabbul Jalal ya? Ini kantor ente segede-gedenya nih. Ini siapa yang ngasih? Kan Allah tuh. The great owner adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke? Kalau yang datang adalah pengusaha Jepang, pengusaha Australia, Amerika, atau pengusaha bonafide Indonesia. Ini seluruh jajaran komisaris, direksi, manajer semua ngumpul menyambut kedatangan si orang kaya yang belum tentu ngasih pinjaman duit, pinjaman modal. Giliran yang datang adalah Allah, kita nyuruh Allah tuh nunggu. Aduh, benar lah. Saya punya sopir, begitu saya cerita di dalam saya punya CD ya tentang wasiat Rasulullah SAW. Di kuliah online saya sudah bahas ini di wisatati.com. Saya punya sopir, saya bilang, aman. Nanti aneh turun jam 11.50. Nanti ente kudu udah ada di lobi dari 11.45. Oke man? Siap Pak? Sariman kemudian begitu jam 11.50 saya turun, ternyata Sariman tidak ada di lobi. Tidak ada, di sini tidak ada, yang kosong gitu. Saya berdiri di sini nih. Kok sopir saya nggak ada nih?
Saya bel dia. Posisi jamnya udah 11.50. Man, ada di mana lo? Lagi makan Pak Ustadz. Loh, tadi kan saya turun tuh jam 11. Masa dari jam 11 ke jam 11.50 nggak sempat makan sih? Iya Pak Ustadz, nggak sempat. Ya udah, sekarang saya sudah di lobi. Coba sini, cepat ke sini. Ayo kita cepat jalan. Maaf Pak Ustadz, lagi tanggung nih. Kalau Pak Ustadz buru-buru, naik taksi aja. Gimana coba? Aneh yang punya mobil suruh naik taksi. Hah? Ini sopir aneh. Ini aslinya Purbalingga. Ini saya langsung paketin deh. Gue masukin kardus, gue paketin aja. Ya kan? Dia nggak tahu majikannya. Majikannya datang, harusnya kan dia udah standby dong. Dia udah bukain pintunya. Hah? Dia udah bersihin mobil nih. Kita datang, udah siap semuanya. Mana ada judulnya ajudan wali kota, ajudan gubernur. Dalam bahasa kita adalah hamba Allah. Lalu datang sebelum wali kota, yang mestinya datang sebelum gubernur, mestinya datang sebelum Allah, mestinya. Tapi yang terjadi kita, yang datang duluan wali kotanya, gubernurnya, presidennya, dan Allahnya dulu yang datang. Nggak benar ini. Nggak benar. Coba pemirsa, dirubah sedikit tuh pola hidupnya. Sholatnya jangan sampai ada perintah tunggu. Mesti hati-hati sama jam sholat. Kenapa coba saya kalau ngurusin wisata TNTV ini suka ribut, ya. Kasih tahu ke kawan-kawan semua, jam berapa, asar jam berapa, lohor jam berapa. Karena ini penting, yang memberikan kita izin bisa menghirup udara, ya toh. Kita punya mata yang bisa melihat, punya telinga yang bisa mendengar, punya kaki yang bisa berjalan, punya tangan yang bisa digerakkan, kan Allah. Nah, yang ngasih pinjaman sama kita ini udah datang. Mestinya kan kita yang dilihat sama Allah punggung kita dong, ya kan? Yang dilihat sama Allah punggung kita. Tapi Masya Allah, kita ini yang membahlul tuh. Kita datang ke Allah, saya pernah nih sebagai penutup ya. Saya pernah sama Agim datang ke satu musola. Masya Allah, berbaris anak-anak muda. Sampai saya bingung gini, emangnya udah masuk asar? Kita telat nih. Bener, jemaah bener. Ya udah tungguin deh. Emang udah rakaat terakhir. Terus anak muda itu dan anak-anak yang lain di belakangnya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kabur. Begitu kabur, saya nanya nih di pintu sama Agim. Ente tadi sholat asar? Apa sholat apa? Maaf Ustaz Yusuf, tadi kita sholat lohor. Sholat lohor, gue bilang. Maaf ya Ustaz, buru-buru saya tahan. Saya kunci betul pintunya, saya goblak aja. Ente udah telat sholat lohor, asar Allah udah datang, ente malah tinggal. Ente mau ngejar apa sih? Mau ngejar dunia, apa mau ngejar redhonya Allah? Nah, ketahuan kan? Bila saudara mengutamakan dagangan saudara, ya udah, nggak usah urusin Allah. Urusin aja tuh dagangan saudara. Bila mana saudara adalah majikannya, ya pimpinan saudara nggak usah pedulin ketika Allah datang. Udah aja urusin pimpinan saudara. Tapi ketika Allah datang, saudara bisa mentingin Allah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik buat kita semua. Sampai ketemu lagi di acara kita di Wisata Antv. Mudah-mudahan Allah SWT meridhai taklim kita setiap harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.